Hai, halo semua. Kembali lagi dengan Ica Item di sini. Hari ini Ica Item membuat konten Welcome to my mini studio. Oke, hari ini Ica Item on frame dan hari ini Ica Item juga nggak pakai kacamata karena lightingnya dari sebelah sana ya. Takutnya nanti cahaya lightingnya mantul ke kacamata. Nah, ini adalah studio miniku yang berhasil aku bangun. Dan ini adalah rak display, rak kaset, dan rak CD yang berhasil aku buat bersama suamiku. By the way, pada tanggal 25 bulan 11 2025 di hari Selasa kemarin bertepatan dengan Hari Buruh. Nah, ini untuk teman-teman coba absen dulu dong dari kota mana aja. Nah, dan hari ini juga Ica Item juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton, yang sudah subscribe, yang sudah like, comment, dan share video Ica Item. Hingga hari ini Ica Ita membuat konten dan mereview apa aja yang ada di studio miniku. Untuk teman-teman, untuk penonton, untuk para suhu-suhu, para penghobis, para kolektor, para penjual, mohon bimbingannya kepada Ica Item karena aku dengan ilmuku yang masih secumit ini masih harus banyak belajar dalam dunia rilisan fisik dan dunia analog ini ya. Jadi aku anak kemarin sore yang muncul di antara teman-teman semuanya. Ya, mau sedikit cerita. Jadi aku punya kenangan di masa lalu, yaitu selalu mendengarkan lagu-lagu tembang kenangan, lagu-lagu nostalgia, love song, dan itu yang membentuk kesukaanku pada hari ini ya, terutama Teh Tika Ardila, dan aku sangat suka sekali dengan love song kayak gitu. Nah, selain itu aku juga punya pengalaman. Aku masih kemalaras banget pada kelas 4, kelas 5, kelas 6 ya. Aku punya pengalaman menyetel kaset musik. Menyetel kaset ya. Jadi menggunakan tape deck dan aku benar-benar membaca teks, kemudian memutar, kemudian aku ada juga pengalaman lucu ketika kaset pitanya itu dia terbang kemana-mana hingga aku harus mengikal menggunakan jari ya. Itu cerita di masa lalu. Dan di tahun ini, bulan September ini, Ica Item muncul ke permukaan. Jadi di bulan September ini Ica Item muncul ke permukaan guys. Tapi sebelumnya di akhir 2024, akhir 2005 itu adalah awal dimana aku mulai suka lagi dengan rilisan fisik. Nah, kenapa aku bisa mulai suka lagi? Karena aku teracuni oleh temenku. Jadi temenku ini adalah temen yang lama banget, sekitar 10 tahun yang lalu kita nggak pernah ketemu, dan kita ketemu lagi karena ada satu pekerjaan. Nah, temenku ini memang dari dulu terkenal dengan suka dengan dunia musik. Nah, ini kebetulan juga di sini juga ada posternya kesukaan dia ya. Si Sendal Tendensis. aku ada posternya di sini untuk mengenang temenku di situ. Hal yang membuat aku teracuni oleh temenku ini karena hampir setiap hari aku dikirimin lagu-lagu membuat jiwaku terbangun guys. Jadi setelah aku melihat video yang dikirim dari temanku itu, aku merasa ada jiwaku yang tergugah kembali, yang selama jiwa-jiwa yang selama ini tertidur setelah sekian lama aku merasa tergugah dan muncullah kegilaanku. Jadi setelah itu aku jadi sering scroll di Instagram untuk mencari kaset-kaset guys. Jadi awal mula aku kenal dengan seller. Yang pertama ada Original Sale, kemudian ada Envision Record, kemudian ada kaset Gita, kemudian ada Radia Meharja yang terkenal dengan bukan war tiket tapi war kaset ya. Kemudian aku ada Bakul Sembarangan, kemudian ada satu lagi seller di Andre Eda Maksud ya. Kemudian itu di online. Nah, kebetulan di Jogja aku kenal dengan Mas Topik Hobi Masa Lalu. Nah, itu aku mulai beli. Jadi kan kalau di online itu kan enak ya. Jadi kita tinggal searching menggunakan hashtag, langsunglah jebret keluar semua di mana kaset-kaset yang ingin kita cari. Nah, itu awal mulanya aku mulai gila, tapi dari kegilaanku itu aku lupa dengan pemutar musiknya guys, karena sebelum aku bawa pulang ini, aku tuh bener-bener nggak ada pemutarnya guys. Setelah kegilaanku yang beli kaset itu, aku diingetin temanku guys, lo kamu tuh banyak beli kaset, emang kamu ada pemutarnya? Jedrer. Aku lupa guys, ternyata aku nggak ada pemutarnya. Akhirnya aku coba servis dua kompoku, merek JVC dan merek Kenwood, yang kebetulan itu keduanya mati total guys.
Jadi aku servis di Mas Adi di Desa Jogja Store itu ya. Jadi aku masih ingat banget aku ke Mas Adi itu di tanggal 1 Januari 2025. Nah itu dengan kondisi yang mati total, dan ketika sudah diganti IC itu komponya berhasil hidup, tapi untuk roller dan untuk part yang memutar musik itu memang nggak bisa. Akhirnya ya sudah, aku bawa pulang lah itu kompo. Ini kan kebetulan aku tinggal di rumah suamiku ya. Yang aku bawa itu adalah kompo merek Sony, dan yang Kenwood dan Kenwood dan JVC masih di rumah tempat tinggalku. Aku direkomendasikan buat temanku untuk Sony aja yang dia lebih klasik gitu ya. Dan sebelumnya ini tuh juga dia penghuni di gudang guys. Jadi dia penghuni gudang yang dengan penuh debu dan penuh nggak berwujud. Akhirnya aku dibantu dengan temanku untuk udah kamu bawa ini aja, kamu rangkai ini bagus ini daripada jauh lebih bagus Sony daripada Kenwood dan JVC. Dari looknya juga dia lebih klasik ya. Nah, cuman sayang ya temanku yang ketika aku ketemu temanku di akhir tahun 2024, nah di awal 2025 itu dia habis kontrak, jadi dia udah nggak kerja lagi di Jogja. Cuman temanku ini masih mandu emak-emak ini untuk merangkai dari yang dia tidak bisa, kemudian bergelut dengan kabel RCA, kabel jack, dan kabel-kabel yang ada di belakang sini, hingga hari ini, detik ini aku bisa menikmati dari hasil jeripayahku. Hingga hari ini aku bisa mendengarkan musik dan aku happy dengan hobi baruku ini. Nah, itu sedikit cerita kenapa aku bisa kembali lagi suka dengan dunia rilisan fisik ya. Dan aku juga mau cerita, ini adalah YouTube kedua aku setelah YouTube pertama aku itu Ica Item 025 underscore. Nah, kenapa aku buat YouTube kedua aku Ica Item 025 underscore hobbies, karena aku tidak ingin mencampur adukan penonton yang di YouTube pertama aku itu kontennya tentang trail dan anggrek. Nah, aku ingin memisahkan. Jadi aku tidak ingin mencampur adukan penonton yang lama dengan penonton yang baru. Nah, hobi Ica Item banyak banget ya guys ya. Cuman ini karena dulu di tahun 2020 kita sekeluarga itu sudah gantung helm guys, jadi kita sekeluarga udah gak ngetrail lagi, dan hobiku anggrek itu aku sudah ada di batas limitku. Aku sudah punya beberapa, dan anggrek-anggrek sudah memenuhi halaman rumah. Akhirnya aku merasa oh ya ini sudah titik stopku untuk beli anggrek lagi. Nah, ini aku mulai ke hobi yang baru ini, hobi rilisan fisik guys. Jadi kalau dilihat ini adalah hasil berburuku selama di tahun 2025 ya. Agak gila sih memang. Jadi aku itu adalah jenis tipe orang yang agak nggak sabaran. Selama aku beli online, itu kan aku juga bikin video unboxing. Tapi selama ini hanya aku simpen di dalam galeri, karena kan aku punya YouTube kedua aku itu kan di tanggal 10 September 2025 ini ya. Aku baru upload di akhir-akhir bulan September ini guys. Jadi selama itu aku cuman simpan aja di dalam galeri, dan aku uploadnya itu juga tanpa sengaja, karena memang tujuannya memang untuk upload aja tanpa ada video tanpa ada video yang effort banget kayak video trail dan video anggrekku yang ada opening dan closingnya ya. Jadi udah aku upload aja. Yang pertama dari Original Cell, kemudian dari Envision Record, dan yang ketiga ketika aku unboxing dari kaset gitar itu viewsnya agak lumayan nih. Padahal aku masih ada sekitar 2 atau 3 lagi video unboxing kan. Nah, akhirnya aku tetap upload, ternyata diterima baik oleh teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman. Jadi itulah alasannya kenapa Ica Item ada di YouTube saat ini. Dari awalnya ketidaksengajaan dan dari hobi dan suka videoin yang memenuhi galeri, akhirnya aku keluarkan di YouTube ini. Nah, aku juga ingat banget di tanggal 25 Januari 2025 di bulan Januari akhir itu aku kenal dengan Pak Agung yang jual kaset di Pahingan guys. Jadi ini kan aku asli Sleman ya, asli Sleman kota. Cuman selama ini ya udah tahu Pahingan tuh ya yang jual perlengkapan
dengan harga terjangkau. Cuman kan namanya emak-emak kan ya kalau ke pasar ya udah beli sayur, lauk, udah pulang gitu kan. Nggak pernah mampir ke Pahingan gitu kan. Nah setelah aku dikasih tahu sama suamiku sama temenku di Pahingan itu ada kaset guys. Nah setelah itu aku langsung cus ke Pak Agung dan aku ingat banget tanggal 25 Januari di akhir bulan Januari itu aku pertama kali kenal Pak Agung dan Pak Agung itulah yang apa ya, dan Pak Agung itulah sosok pertama kali yang aku kenal di Pahingan guys. Dan aku bener kata Pak Agung, Mbak Ica itu adalah pelanggan setia dari akhir bulan Januari sampai sekarang ini. Jadi aku ingat banget dari Januari, Februari, Maret, April aku masih ambil barang di Pak Agung. Nah selama itu aku beli aja guys tanpa aku record guys. Jadi aku mulai record itu mulai 2 bulan yang lalu itu aku mulai konsisten membuat video YouTube karena diterima baik oleh teman-teman semuanya. Nah dari Pak Agung itu aku kenal dengan Kak Lino, Kak Rusli, Kak Miki, dan setelah itu aku mulai menjelajahi lagi guys ke pasaran Jawa yang di Kliwonan, Bantul. Ketemu dengan Pak Yanto pertama kali, kemudian ada Pak Tikno, Mas Roni, kemudian ketemu Pak Agung juga ternyata juga jualan di sana, Mas Rusli, terus kali ini juga ternyata juga jualan di sana. Lalu ketika aku coba pasaran Jawa di Jangkang, ketemu juga dengan Pak Agung, ketemu Pak Agung, Kak Rusli, Kak Lino, sama Kak Roni. Nah itu dia, jadi cerita kisah berburu kasetku selama ini guys. Jadi yang awal mula nggak sengaja, kemudian aku mulai menseriusi lagi, dan terakhir kali berburu kaset itu yang benar-benar gong banget, yang benar-benar aku excited banget sampai shock ya, nemu sekeranjang kaset guys, sekeranjang kaset baju, kayak keranjang baju, cuman ini wujudnya kaset semua guys, di lapaknya Pak Mono ya. Wah benar-benar itu sampai hayati lelah guys. Ini jadi kayak rasanya tuh sampai sekarang tuh capeknya masih ada, cuman rasanya tuh happy, ternyata masih ada ya kaset sebanyak itu di dalam pasaran Jawa. Nah beruntungnya aku tinggal di Jawa, tinggal di Sleman, tinggal di Jogja. Kemarin ada juga yang sempet komen ternyata kalau di Bandung itu udah nggak ada pasaran yang kayak gitu. Untuk teman-teman yang di luar kota, nah itu bisa ikut jalan-jalan online bersama aku ya. Nah, dan aku bisa kasih lihat, kasih tunjuk suasana berburu kaset di Sleman, Jogja. Semoga dari aku penghobi baru seumur jagung ini bisa ikut melestarikan, untuk teman-teman juga yang penghobi kolektor juga tetap ikut melestarikan rilisan fisik agar tidak punah. Oke, setelah ini aku akan membalik kameranya, aku putar kamera agar teman-teman lebih dekat bisa lebih tahu ya, lebih detail. Nanti aku akan cerita rak kaset Daiwe ini dan cerita di sebelah kananku analog. Oke? Kalau untuk teman-teman jika ada komen bisa drop di kolom komentar ya. Aku putar kameranya dulu ya. Bye. Oke guys, sebelum aku mereview koleksi rilisan fisikku, aku mau mereview sedikit tentang rak hasil Daiwe bersama suamiku. Ini adalah aku menggunakan kayu mahoni ya guys, dengan lebar 20 cm. Untuk panjang ke bawah itu ada di 135, untuk panjang ke sana ya, ke arah sana itu adalah 120. Kemudian untuk jarak perluas itu adalah sekitar 30 cm. Nah, ini adalah hasil DUW dan ini adalah rak yang mempresentasikan yang aku pengen guys. Jadi kenapa aku tidak beli custom aja, atau kenapa aku nggak beli jadi aja, karena yang pertama memang untuk ruang dari rak kaset itu kan dia memang ruangnya terbatas ya. Jadi cuman hanya untuk kaset aja ya. Sedangkan yang selama ini aku pengen ini adalah rak yang benar-benar bisa mendisplay tidak hanya dengan rilisan fisik, bahkan aku bisa mendisplay tanamanku dan koleksi buku-bukuku. Sampai di rak paling bawah adalah ada aku display untuk mainannya Ade. Jadi ini adalah kayu yang memang sudah berwujud papan, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kemudian hanya dengan bermodalkan sekitar 30 baut ya, dengan size yang L itu sekitar 30 baut, dan suamiku tuh yang untuk menggunakan alatnya yang membautkan ya. Jadi nggak menggunakan paku, tapi kita gunakan baut dan ditembak ke kayu jendela. Nah,
hanya dengan bermodalkan baut kita bisa memiliki rak display yang sesuai dengan keinginan kita guys. Jadi ini bisa jadi salah satu inspirasi jika teman-teman ingin memiliki rak yang beda dari yang lainnya. Karena ini adalah rak yang benar-benar aku pengen, rak yang bisa all in display guys. Oke guys, aku akan mereview koleksi rilisan fisikku di rak paling atas ya. Ini aku mulai dari, kalau yang bagian sini adalah campuran ya, bukan yang dari musik-musik ya. Aku mulai dari yang sebelah sini. Ini ada Sweet Memories, ada Everlasting Love Song. Jadi aku dibesarkan oleh lagu-lagu yang love song ya, the best everlasting hits karaoke. Kemudian ini ada The Best Karaoke of Phil Collins. Jadi aku nggak asing banget sama Phil Collins. Kemudian di sini juga ada Ebit DAD. Kemudian di sini juga ada CD Max 5. Kemudian ada DVD Titanic yang aku dapat di Pasar Senter. Kemudian di sini juga ada CD dari KFC ya. Ini yang pertama My Estianti dan Surat Cinta untuk Starla aku dapat di toko musik luas ketika aku pertama kali main. Nah, kemudian yang di sini juga ada display. Ini ada grup band Suicidal Tendencies ya. Sorry kalau spellingnya salah. Kemudian di sini juga ada CD-nya David Bayu sama Judika. Kenapa aku kasih display di sini? Karena ya memang ini kesukaannya dari temanku, dan yang David Bayu dan Judika itu memang benar-benar dia itu masih segel guys. Jadi sebelum aku tahu kalau segel itu nggak boleh dibuka, memang awalnya kan aku dapat ini di Lapak Kak Lino di Pahingan ya. Aku dapat ini, dan ketika aku mau buka itu memang ada rasa sayang, atau kalau bahasa Jawanya tuh eman-eman, dan memang aku buat display aja ternyata bagus guys. Nah, ini adalah untuk CD. Lalu di sini juga ada CD yang biasanya ada di mobil guys. Jadi yang di sini yang pertama ya, seperti biasa ada Teh Nike Ardila. Ini aku kebetulan udah ada CD 2 koleksi terlengkap Nike Ardila. Kemudian ini ada Wild Discovery. Kemudian di sini juga ada Metal Hardcore guys. Kemudian di sini juga ada Kenangan Abadi. Ada Best Hits Meriam Bellina guys. Ada Pance, ada Golden Love Song. Kemudian ada Tembang Asmara. Kemudian di sini juga ada Pop Nostalgia Legendaris volume 3. Ini yang volume 2, cuman volume satunya aku nggak tahu kemana. Ini ada volume CD kedua dari Pance. Ini yang CD pertama. Ini ada CD kedua dari ini guys, dari Dedi Dores. Ini yang pertama. Ini adalah biasanya yang ditaruh di mobil guys. Nah, setelah itu kita lanjut ke rak yang sisi buku ya. Aku geser dulu. Oke guys, kita geser lagi di sebelah bagian kanan. Yang di sini juga ada tanaman-tanamanku yang aku taruh di dalam air dan di dalam botol kaca ya. Yang pertama ini juga ada koleksi buku. Musibah Pasti Berlalu, Dilan 1, Dilan 2, Mila ya. Ini aku dapat di lapaknya Kak Miki di Pahingan juga guys. Kemudian ada ini Adria Hirata, Pulang, Terelai. Kemudian di sini ada Negeri Fun Orange, Andrea Hirata, Laskar Pelangi. Ini aku lupa ingat aku dapatnya di Pak Agung atau Kak Miki. Kemudian ini ada koleksi Toto Chan, Bila Cinta Sebuah Permainan. Nah, ini aku dapat di buku Aki guys. Nah, Ditusuk Rindu Hingga Pulang. Jadi ini yang awal mula ketika membuatku ke toko buku Aki. Dan ini ada buku yang kemarin aku dapat di Kliwonan Bantul guys. Cinta TCINTA di tahun berapa? Aku lupa. Jadi dia dicetak di tahun 1961 guys. Jadi bukunya sudah jadul banget. Lalu di sini juga ada koleksi dari buku Ade. Kemudian ada Negeri 5 Menara, Jatuh dan Cinta dari Boy Chandra. Kemudian ada Merayakan Kehilangan, 20 Pertanyaan, Menyembuhkan, The Healing Question, dan di sini juga ada Al-Qur'an guys. Lalu ini kita pindah ke rak yang kedua ya. Oh ya guys, sebelum kita beranjak ke rak kedua, aku mau kasih sedikit cerita. Jadi aku ada Ada notice ya. Jadi aku ada perbedaan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan aku setiap kaset aku beri plastik OPP ukuran 9 x 13 cm. Nah, kita mulai dari yang paling bawah ya.
Ini kaset ini aku inget banget aku dapet di lapaknya Pak Yanto ketika di Kleonan pertama kali ya. Jadi kaset yang sudah aku kasih plastik OPP ini karena kaset yang sudah aku play dan dengan alasan agar ketika kita masukkan ke display atau kita simpan itu dia tidak saling bergesek satu sama lain. Itu yang alasanku yang pertama. Yang kedua itu adalah tanda. Ini kasetnya sudah aku play guys. Nah, untuk yang paling bawah dia kan nggak ada tanda putihnya ya. Ini tandanya adalah kaset yang aku beli sendiri hasil berburuku. Nah, yang kedua ini dia juga hasil berburuku, tapi dia nggak ada di dalamnya, nggak ada kaset guys. Jadi aku kasih notice stiker di sini. Kemudian di bagian yang paling atas ini adalah kaset yang aku peroleh dari temanku. Kita dulu sering tukeran kaset guys ketika temanku masih kerja di Jogja. Lalu, nah yang paling atas ini kan dia ada tandanya dua ya. Yang pertama ini di bagian bawah itu tandanya dia nggak ada kasetnya, dan yang bagian tengah ini adalah tanda kaset yang aku peroleh dari cinta pertama dari anak perempuannya guys. Nah ini adalah kaset-kaset yang aku notice sendiri guys untuk memudahkan aku gitu. Nah kita mulai dari yang kedua ya. Ini adalah Cinta Rasul. Ini adalah kaset yang aku punya ketika aku masih SD guys. Lalu di sini juga ada Fatur dan Nadia, kemudian ada Java Jise, kemudian ada Kahitna, Gigi, Jikustik, Rio Febrian, ada Ungu, Air, Padi, kemudian di sini juga ada, ini apa ya? Ini kaset random, kaset mix, kemudian ini ada elemen, Jikustik, Glenn Fredly, Betaria Sonata yang kemarin aku dapat di Payangan juga, apa-apanya dong, Titik Puspa, ini ada 60 tahun Titik Puspa, LV, Skysi yang kemarin aku nggak jadi beli di lapaknya Kalino, akhirnya aku beli. Kemudian ini juga ada Crystal guys, yang kemarin ada di lapaknya Pak Bupung dan Pak Bakir ya, aku udah ada. Kemudian di sini juga ada, sebentar. Ada Krisya, aku juga penggemar berat Krisya juga guys, dan di sini juga ada Krisya yang versi dari Badai Pasti Berlalu guys. Jadi ini aku dapat Krisya yang aransemen dari Erwin Gutawa guys. Dan ini aku dapat Krisya yang sebelum namanya jadi Krisya karena awal mula namanya itu adalah Christian guys. Nah ini aku effort banget cari kaset ini dan aku dapatnya di Mas Hadi. Jadi di Mas Hadi itu memang bisa request mau dicariin kaset apa aja guys. Lalu, nah ini dia aku dapat vokalis Krisya. Nah jadi bentar ya. Jadi ada dua perbedaan. Ini sama-sama Badai Pasti Berlalu, cuman vokalisnya itu beda guys. Ya, Krisya dan Christian. Dan aku lebih suka kaset yang ini guys karena lebih hijau dan nggak tahu kenapa jadi kayak lebih aja gitu loh ya. Ini juga kaset kaset dari tempat sabun. Kemudian kita pindah. Ini juga ada kaset Krisya yang dari Pak Agung juga ya. Cuman aku belum setel. Nah jadi enak yang penanda mana yang sudah disetel mana yang belum. Oh iya, lalu di sini juga ada kaset Audi yang kemarin ada yang komen itu masnya notice banget Mbak, kayaknya Audinya salah ini deh, salah isi deh, karena kenapa dia dari Pro sound dan ternyata bener salah isi guys. Lalu di sini juga Celine Dion dari lapaknya Pak Allah Akbar. Kemudian di sini juga ada Celine Dion dari aku dapat di lapaknya Pak Mono, ternyata dia mengayun guys. Dan ini aku dapat disco mix hot reggae ya. Aku seneng banget ini ada Denpa Semur tapi ternyata dia juga salah isi guys. Jadi ini besok hari Selasa pun aku mau coba tuker. Dan di sini juga kemarin hasil aku beli ya, yang Phil Collins sebelum aku cobain. Kemudian yang ini juga sudah aku coba karena sudah ada plastik OPP-nya, cuman belum aku masukkan ke dalam rak. Nah jadi aku punya banyak kaset tapi aku juga putar guys. Jadi nggak cuman aku beli aja. Kita pindah ke bagian tengah ya. Oke lanjut ke rak 2 bagian tengah. Ini adalah yang paling kiri adalah Dewa 19 Atas Nama Cinta volume 1, volume 2. Ini ada lagu album bintang 5. Kemudian ini adalah Cintailah Cinta.
The Best of Dewa. Ini juga dari Ahmad Dhani. Sebenarnya yang Ahmad Dhani yang ini, aku tuh antara iya dan enggak, cuman sama temanku disuruh beli. Oke lah, beli. Aku ingat banget aku beli ini. Yang keempat ini aku beli di Mas Topik Hobi masa lalu. Kemudian aku dapat Ari Lasso yang album Selalu Ada sendiri dulu. Ari Lasso yang ke apa ini? Album Keseimbangan. Kemudian di sini juga ada Ari Lasso. Nah, di sini juga ada Sheila on Seven, Sheila. Kemudian ini Sherina, aku dapat di lapaknya Kak Alino ketika di Jangkang. Lalu di sini ada Peter Pan, ada band, apa artinya cinta, ada apa dengan cinta. Nah, ini ada notice 2 ya. Kalau ada notice di atas itu aku dapat dari temanku. Kemudian ada heart. Kemudian ini ada potret juga, Meli, potret-potret. Jadi aku suka dengan, ini harusnya digeser guys, yang potret ada di sebelah sini. Jadi aku juga penggemar teh Meli guys. Oke, kita lanjut ke bagian displaynya dari Teknik ke Ardila. Langsung terpampang nyata ya. Ini aku dapat CD di kiosnya Bu Yuni di kios Gama Suara. Kemudian ini juga ada Selamat Jalan Nike, Best of the Best Nike. Nah, kalau ada stikernya di bawah, itu adalah dia yang nggak ada kasetnya. Jadi nggak tahu kasetnya kemana. Jadi The Best of the Best Nike nggak ada kasetnya. Yang ini Suara Hatiku juga nggak ada kasetnya, yang ini ada. Nah, yang ini The Best of Slow Volume 2, ini nggak ada kasetnya, ini ada kasetnya. Jadi enak banget guys, jadi bisa tahu gitu loh, walaupun kita punya double, tapi ada notisnya langsung kelihatan ya, mana yang ada, mana yang enggak. Lalu di sini juga ada Best of Slow Nika Ardila, 20 The Best of Nike, kemudian ini ada Mega Hits, kemudian ada Sandiwara Cinta, di sini ada 20 Best Karaoke, kemudian ini ada Nika Ardila yang Biarlah Aku Mengalah, Mama Aku Ingin Pulang. Aku ada 2, cuman yang satu juga nggak ada ini ya, yang satu nggak ada kasetnya. Nah, ini ada 3 kaset Nike yang album Tinggal Aku Sendiri, dan ini adalah 2 kaset Nike. Ups, sorry, mau jatuh. Dan di sini juga ada 2 kaset Nike yang album Bintang Kehidupan. Cuma sayangnya ini nggak ada gambarnya, hilang guys. Lalu aku udah dapat ganti ketika kemarin aku beli di Mas Hadiah. Jadi ada 2, yang satu dia mulus, yang satu dia udah hilang tak tahu kemana. Jadi enaknya punya double tuh gitu guys. Jadi kita punya ban serep kalau kata Mas Rusli AB. Nah, itu adalah row yang kedua. Kita pindah ke row yang ketiga ya guys. Oke guys, kita pindah lagi ke rak yang ketiga. Jadi rak ketiga ini ada 2 tingkatan ya. Yang paling depan ini adalah penyanyi-penyanyi barat. Nah, yang paling ujung ini aku ada Madonna. Dan aku kasih muka kaset ya. Jadi kan biasanya kalau kaset kan terlihat cuman dari tulisannya aja ya. Nah, ini aku buat di display yang depan ini, aku buat ada mukanya kaset, dan ini menjadi pembatas antara penyanyi yang satu dengan penyanyi yang lain. Jadi yang contoh di sini Madonna, aku nggak kasih muka kasetnya Madonna, cuman aku kasih batas dari Celine Dion. Ini aku juga ada kaset Titanic, kemudian ada 2 Celine Dion All the Way, kemudian ada 2 Celine Dion yang Let's Talk About Love, kemudian ada Celine Dion The Color of My Love. Nah, setelah itu aku ada kaset dari Britney Spears. Ini juga ada Britney, Avril, Evanescence. Dan ini tuh yang kemarin kan aku bilang di lapaknya Pak Mono kali ya, kalau nggak salah. Nah, di lapaknya Pak Mono tuh aku nggak asing sama mbaknya ini, karena memang aku ternyata aku ada dan sudah aku putar guys kalau sudah ada plastik OPP-nya. Dan ini kemarin aku dapat Diana Ross dari lapaknya Pak ini ya, Pak Bupung sama Pak Bakir. Cuman dari Diana Ross-nya itu belum aku kasih. Nah, ini aku juga ada Diana Ross, dan ini aku ada tambahan satu lagi Diana Ross yang Voice of Love. Cuman aku belum kasih, aku taruh di sini dulu. Nah, ini kemudian ada nih Houston, kemudian ada Mariah Carey, kemudian ada Shania Twain, dan Fantastic Female. Nah, coba setelah ini aku coba akan kasih lihat di rak ketiga yang paling belakang. Nah, kenapa yang paling belakang itu aku buat miring? Karena yang pertama, kalau aku buat dia lurus seperti ini, dia di bagian ujung sini dia bisa jatuh guys. Akhirnya aku buat dia miring agar bisa bersandar. Asik, bisa bersandar guys. Oke.
Yang bagian belakang ini aku ada ininya guys, ada rahasianya. Karena bagian belakang ini aku kasih papan balok kayu itu ada 3 tingkat. Karena kalau nggak aku kasih balok kayu itu tuh dia nggak terlihat dari depan guys. Akhirnya aku tumpuk 3 balok kayu agar dia jadi peninggi guys, dan dia bisa terbaca oleh jadi dia bisa terbaca ya, dan dia agak sedikit terangkat. Nah ini kelebihan, asik kelebihan. Ini adalah kelebihan dari rak kaset yang kita custom sendiri guys, yang kita ada UV sendiri, itu bisa kita tata sesuai dengan apa yang kita pengen kayak gitu. Jadi yang bagian belakang ini adalah khusus sound dari lagu-lagu yang slow yang butuh keheningan, love song ini aku taruh di sini semua. Ini mulai dari Heavy Holiday in Japan aku dapat dari Pak Agung ya. Ini nggak kelihatan ya. Nah ini Holiday in Japan, kemudian di sini juga old song, heavy slow, kemudian di sini ada kaset jazz. Voice of Jazz, aku juga ternyata suka jazz juga guys. Kemudian ada soft romantic jazz juga, Jazz in the City. Ada Selena Jones, Piano in Gold. Ini aku dapat dari Pak Yanto. Kemudian ada Best of the Best, apa ini? Ini juga love song. Nah ini aku udah bilang ya, aku dapat love song yang sekali. Aku dapat love song ini aku dapat by 3 get 1 di Instagram di tempat original sale. Aku dapat gratis 1 guys, dan kemarin belum lama ini aku dapat di lapaknya Mas Rusli. Dan ini ada Andy Williams yang aku balik lagi ke Kliwonan gara-gara aku baru ngehnya ada lagu Love Story dari Andy Williams yang bener-bener aku familiar banget. Awalnya aku nggak beli, cuman aku sudah sempat pilih, cuman aku ambil dan aku menyesal di rumah kan. Akhirnya aku balik lagi ke Kliwonan Bantul. Kemudian ini juga aku ada ABBA Love Song. Aku juga suka banget guys sama ABBA. Kemudian ini ada ABBA Gold juga, Kenny Rogers, Kenny G. Hampir mirip ya namanya ya, Kenny Rogers sama Kenny G. Jadi ini ada Kenny Rogers, Beethoven. Aku kemarin dapat di lapak Pon-Ponan. Ini ada Lobo, Kenny G, dan ini tadi Love Song contoh yang buat contoh notice ini ya, yang buat aku penanda. Dan di sini juga ada kaset-kaset yang awalnya ini aku nggak ada cangkangnya, sudah aku beli di lapaknya di lapak Kliwonan, sudah aku kasih notice ya guys, kayak contoh ada nih ya, ada Teti Kadi, ternyata aku belum kasih nama di bagian punggungnya. Nah ini adalah kaset-kaset aku shoot ini ya. Nah ini adalah kaset-kaset yang dia sudah ada casingnya, cuman dia belum ada covernya. Cuman aku sudah sempat puter dan aku kasih nama guys. Ini ternyata ada kaset Kokorono Tomo, ya kan? Dan ternyata aku lupa belum kasih namanya di sini guys. Dan ternyata aku tuh punya treatment ya. Cuman ini kembali lagi ke kepercayaan masing-masing. Aku setiap kaset yang sudah aku cobain itu aku selalu beri tisu putih di sini guys. Jadi aku suka aja kalau ada tisu putih di sini karena dia lebih cepat menghapus noda-noda jamur-jamur yang membandel, asik. Jadi kalau kotor udah tinggal buang aja, terus kita ganti sama tisu yang baru. Cuman itu kembali lagi ke kepercayaan masing-masing ya. Aku lebih apa ya? Jadi aku merasakan kalau ada tisu itu mempercepat dalam membersihkan. Jadi headnya nggak begitu kotor. Nah, kita geser ke penyanyi Indonesia ya. Jadi mulai dari sini ada Krisdayanti yang album Cahaya aja aku sampai punya 3 kaset karena aku inget banget aku beli di Pak Agung 1, di Kak Rusli 1, sama di Pak Agung lagi apa ya. Jadi Pak Agung itu bener-bener kasetnya itu banyak banget dan aku banyak beli juga di kaset di Pak Agung. Jadi ini yang album Cahaya aku ada 3. Kemudian ada konser KD. Nah, ini juga ada Krisdayanti dan Anang, aku sampai ada 2 kaset. Kemudian ini Krisdayanti dan Anang juga. Kemudian ada 10 tahun pertama Anang dan Krisdayanti. Jadi suaranya tuh banget gitu ya kalau Krisdayanti. Lanjut kita ke penyanyi selanjutnya ada Rosa kembali. Kebetulan aku juga ada 2 kaset yang ini aku dapat dari Pak Agung. Aku ambil di Kak Rusli juga. Kemudian ada Rosa yang kini, Rosa juga Titi DJ yang album menyanyikan kembali bahasa kalbu, mantep banget ini. Kemudian ada Titi DJ yang menyanyikan kembali juga aku ternyata ada 2 kaset guys, yang satu buat aku jadikan display. Kemudian ada Reza,
kemudian ada Tere, Audi, Dalova, Eiffel Amin Love, kemudian juga di sini juga ada dari Sarah Ashari, Mulan Jamila, Ratu. Oh, nggak begitu kelihatannya. Lalu aku geser, di sini ada Reza, ada Tere, Audi 2002 ya, 2002 Re Package. Kemudian ada Audi 2018, Dialova, Eiffel Amin Love. Kemudian di sini ada Sarah Ashari, Mulan Jamila. Aku ingat banget ini aku beli kaset ini ketika aku SMA, guys. Ini harganya berapa ya? Aku lupa, 20.000 guys. Kelihatan nggak ya? Jadi aku beli kaset ini ketika SMA, harganya 20.000. Lalu di sini juga ada Ratu. Dan ini ada satu kaset yang nggak ada tempatnya, guys. Ini ada Kota Mati dari Peter Pan. Harusnya dia ikut grup band yang di atas ya. Oke, nah ini dia. Ini adalah rak penyanyi perempuan, guys. Kita pindah ke rak yang keempat ya. Oh ya guys, ternyata aku punya 2 kaset Audi. Yang ini kan kemarin aku salah ya. Bukan, aku belinya nggak teliti di lapaknya Pak Bram. Itu karena dia kan dalamnya itu Proson. Harusnya dia tuh dari Sony. Nah, ini sama-sama Audi 2002, cuman yang ini yang aku beli itu versi repackage, kemudian yang ini versi originalnya. Nah, ini besok aku coba mau tukar di hari pon-ponan besok. Jadi ada 2 perbedaan, guys. Juga kemarin juga ada yang komen juga ternyata kasetnya siapa ya? Itu juga ada versi yang standar dan versi repackage gitu. Dari Kak Ca. Oke, kita lanjut ke rak yang keempat. Oke, kita pindah ke rak yang nomor 4. Di bagian depan ada grup band penyanyi cowok, guys. Ini ada Air Supply juga. Ini kalau ada tanda ini berarti dia nggak ada kasetnya. Kemudian ini ada Michael Learn to Rocks. I love it. Dan aku paling suka album yang ini, guys. Find My Love. Lagunya dapat banget. Kemudian ini ada Backstreet Boys. Kemudian ini tadi Backstreet Boys yang Black and Blue. Ini ada tanda di atas, itu tandanya aku dapat dari temanku. Ini Backstreet Boys yang ini juga ada album Millennium. Ini Backstreet Boys yang album Backstreet Boys Is Back. Lalu kita geser ke sebelahnya lagi. Nah, setelah dari Backstreet Boys, kita pindah ke Westlife yang The Great Hits. Aku dapat di payangan 15.000 aja, guys. Kemudian ada Westlife yang Turn Around. Kemudian ada Westlife yang World of Our Own. Kemudian ada yang Coast to Coast. Kemudian ada Deluxe. Ini juga ada Westlife yang Deluxe. Ada 2. Nah, ini ada Cranberries, guys. Lagunya ya. Yang Zombie. Zombie. Kemudian ada Just Groban, kemudian dari Ricky Martin dan Meteor Garden yang kemarin aku beli di Mas Adi. Nah, ini kan yang bagian depan. Nah, yang bagian depan ini nggak aku bikin display yang kayak penyanyi yang cewek ya, guys ya. Jadi yang ini memang aku buat display nama kaset aja. Nah, kita mulai ke rak yang keempat bagian belakang, guys. Aku coba geser dulu ya. Oke, kita sudah ada di rak nomor 4 bagian belakang. Ada grup band. Yang pertama ada Simple Plan, Linkin Park yang Meteora, Linkin Park yang Hybrid Theory. Kemudian di sini juga ada Green Day. Kemudian ada Limp Bizkit, ada NSYNC, All One yang I Swear. Kemudian ini ada Dawson Croc, kemudian ada Modern Park, kemudian ada Boyzone, Boyz II Men, Blue All Rise, kemudian ada The Course, kemudian di sini juga ada Roxette. Yang kemarin ini aku dapat di lapak Pak Mono, guys. Kalau dia sudah masuk ke barisan sini, dia sudah aku play dan dia nggak ada masalah ya. Kemudian ini juga ada Roxette, kemudian ada Obsession, 911, kemudian aku coba geser dulu ya. Kemudian di sini ada Roxette juga, Obsession. Kemudian ada 911, Mega Hit 1, 2, 3. Kemudian ada ini kalau ada tanda di tengah berarti itu tanda dari kaset dari cinta pertama dari anak perempuannya. Oke, kita lanjut ke bagian row yang
row rak keempat bagian kanan guys. Nah ini ada deretan-deretan kaset dengan tempat sabun orang bilang ya. Nah ini ya, ini adalah kaset-kaset yang menemani aku ketika aku kecil guys. Dan ada stiker di tengahnya, ini adalah kaset-kaset dari cinta pertama anak perempuannya, Phil Collins, Giant Sweet, My Favorite Love Song, Kenny Rogers. Kemudian ini juga ada The Emeralds. Dan you know what, jadi aku nih ya, yang Kenny Rogers itu ada tanggalnya guys, tanggal 8 bulan 11 tahun 1987 guys. Jadi kasetnya itu masih bagus banget, kaset Maxellnya guys, bener-bener nggak ada ininya guys, nggak ada jamurnya. Wih, ini adalah kaset-kaset yang belum aku puter guys. Nah lanjut kita geser ke ini aku nggak tahu, nggak ada namanya dan aku belum sempat puter ya guys, aku takut nangis. Jadi aku belum sempat putar, cuman aku sudah sempat display, aku taruh di sini dan aku kasih stiker. Jadi ini kayak 20 karya emas pance, kemudian di YPC saja sampai 3 jamrut. Kemudian di sini juga ada apa ini? Slang ya? Iya guys, ada slang yang plur guys. Kemudian ini ada apa itu nggak tahu, jus ama, kemudian tetikus endang. Kemudian di sini ada apa guys? Ini juga nggak ada ininya ternyata. Nah ini kemudian kita geser lagi. Ini ada pance, obi masah. Ini bajunya obi mesah, Giant of Love Song. Jadi aku besar di antara love song guys, dan ini adalah saksi-saksi Ebit GAD Bimbo, lagu-lagu terbaik dari Ebit GAD. Aku geser lagi ya. Ini ada Ebit GAD juga, aku ingin pulang, sampai 2 kaset Tanto Yahya. Ini ada contoh tadi yang ini ya, Buru Rima Rantika. Ini ada The Best of Didi Dores. Kemudian ini ada The Best of Pance. Kemudian ini juga ada Meriam Belina. Dan ini Yopi Julio. Dan ini dia guys, deretan yang belum aku puter. Ya, last but not least ya. Jadi ini adalah Ra, You Have Kid Without You Say Anything ya. Jadi aku dalam misi ingin menurunkan hobiku ini kepada adik ya. Jadi aku secara nggak sadar, aku secara nggak langsung itu aku punya hobi rilisan fisik karena aku terbiasa mendengar ketika kecil. Dan aku ingin meneruskan hobiku ini kepada anakku yang paling kecil ya, kepada adik. Karena adik ini sudah terlihat dari yang pertama, dia suka dengan binatang kayak aku ya. Dia berani pegang iguana, dia berani pegang dengan sulcata. Berbeda dengan anakku yang besar, dia sama sekali tidak mau. Bahkan untuk pegang sedikit pun anakku yang besar itu tidak mau. Nah, untuk di rilisan fisik, anakku yang kecil ini, dia tuh juga sudah terlihat passionnya. Karena kan sekarang aku pemutarnya menggunakan tape deck yang teknik ya. Nanti aku kasih lihat. Itu ketika dia stop otomatis, adik selalu bilang, mah adik aja yang buka, oke. Dan ketika dia tahu mamahnya ada di depan sini, jadi kita ini guys sering me time di depan sini guys. Ini sekarang jadi tempat me time kita berdua dengan adik. Jadi aku kenapa kasih space mainan adik di sini ya, dengan misi ingin menurunkan hobiku ini agar diteruskan oleh adik someday gitu guys. Nah setelah ini aku akan shoot ke analogku ya guys ya. Ini ya guys, aku coba mulai shoot analogku. Jadi ini tanpa jauh, paling atas ada jam. Nah jamnya itu jam 7 aja ya, karena aku tuh nggak ini ya guys, nggak puter. Jadi dia tuh kan ada kayak kunci untuk muter. Jadi dia tuh nggak pakai baterai, jam-jaman dulu dia tuh nggak pakai baterai. Nah ada 2 lubang untuk memutar menit dan jamnya. Nah itu muternya pakai kayak sayap kupu-kupu, tapi cuma 11 saja. Jadi untuk kunci, nah itu aku nggak putar, jadi dia tetap jam 7 aja. Ini ada looknya dari jauh, ada setelah dari jam, di sini ada fast, dan itu ada kaset yang akan aku putar nanti. Ini ada Sony FA77, ada Tamon CD player, ada tape deck teknik, dan ada TV tabung untuk nyetel
CD guys. Oke, aku shoot lebih dekat ya. Oke, jadi yang pertama ada vas aku beli di lapaknya Mas Roni ya. Dan biasanya kalau aku setel kaset, aku taruh di sini guys. Dan di sini juga ada tanamannya. Kita mulai review Sony FH77. Jadi Sony ini dia sebelumnya wujudnya nggak kayak gini guys. Jadi dia penghuni gudang dan dia untuk radionya dia on ya. Coba kita dengerin dulu. Nah, untuk kondisinya dia tuh masih very good condition ya untuk barang jadul, barang tahun 80, 70, 80-an ya. Dia tuh masih very good condition, guys. Cuman sayangnya dia tidak bisa untuk memutar kaset karena untuk bagian dalamnya coba ini ya. Bagian dalamnya itu kayak gini udah, guys. Jadi, ini memang nggak aku serviskan. Jadi udah gini aja, dia aku gunakan untuk speaker yang menghubungkan dari tape deck yang aku punya. Ini guys, aku kebetulan lagi seneng dengerin Piano in Gold yang aku dapat di lapak Pak Yanto di Kliwonan, Bantul. Ini adalah suara dari Sony FH77. Suaranya Sony tuh banget gitu kan. Jadi bener kenapa aku direkomendasikan temanku buat bawa Sony-nya aja dibanding kompo JVC sama kompo Kenwood. Karena yang JVC dan Kenwood itu lebih ke modern ya. Cuman ini tuh lebih ke klasik aja. Aku suka yang klasik-klasik. Suaranya rich banget kan. Ini dia guys, saksi bisu guys, karena dia sudah jadi jadi artefak. Ini tape deck Tamon yang ketika aku SD aku yang muter kaset menggunakan ini guys. Dulu masih ada salonnya, cuman salonnya itu kan karena dia dari kayu hingga kayunya tuh udah lapuk kan karena termakan usia, akhirnya soundnya udah nggak ada. Akhirnya aku bawa juga tape deck ini ke rumah suamiku. Jadi dia itu sebagai layer ya, jadi sebagai peninggi, dan ini tuh jadi kayak punya cerita aja aku dengan tape deck ini. Ini juga sering aku putar untuk nyetel radio juga guys. Nah ini dia guys, aku menggunakan pemutar CD player, kemudian aku menggunakan tape deck teknik ya. Jadi aku ada sedikit cerita dari tape deck dan CD player ini. Ini adalah hibah dari temenku yang baik hati dan tidak sombong, temanku yang paling berjasa dalam menumbuhkan semangatku, dalam menumbuhkan hobiku lagi dalam rilisan fisik ini guys. Thank you so much guys. Jadi ini adalah hibah dari temanku yang dia itu juga dia juga sering upgrade analognya. Terakhir dia menggunakan tape deck yang dari Tascam 5.000 berapa ya, aku lupa, dia menggunakan itu. Nah hingga akhirnya tape deck yang teknik ini dihibahkan buat aku guys. Nah kita lanjut ke bagian bawah. Ini adalah perintil-perintilan yang coba aku shoot ya sebentar. Oke, next aku mau buka kotak ajaibku guys. Jadi sebelum punya rak, aku CD dan DVD ku pakai ini ya. Cuman karena aku sudah punya rak, akhirnya sekarang aku jadikan dia tempat perintilan-perintilan seperti ini. Aku sudah gunting beberapa ini ya untuk tanda. Kemudian ini juga ada beberapa potongan tisu-tisu. Kemudian ya ini ini ukurannya 19 kali 15 cm. Nah kebetulan yang 13 tuh kan kosong, akhirnya aku ambil yang 15 agak sedikit besar, but it's okay. Kemudian di sini juga ada gunting, obeng, sikat gigi untuk membersihkan. Kemudian ada solasi bening guys, nggak boleh nyambung kaset pita menggunakan double tip. Aku dapat info dari Bu Yuni. Kemudian ini untuk yang CD, DVD menggunakan plastik OPP size 14 kali 17. Nah untuk yang ini kan aku nggak pernah ngitung berapa kaset, cuman aku ini sudah habis 2 pack guys. Ini OTW habisin 3 pack untuk kaset. Nah ini aku satu aja belum habis. Lalu di sini ada tempat CD, dan di sini aku juga untuk
Walkman yang aku bawa biasanya aku taruh di sini. Nah, aku bawa ke pouch kayak gini ya. Nah, di sini tadi aku sudah cobain Walkman Sony yang ada radionya, guys. Dia masih on dan dia, aku coba putar ya. Kedengaran nggak, guys? Iya kan? Masih kedengeran dan ini. Oh iya, dan aku kemarin aku sudah dikabari sama Mas Adi, Walkmanku yang Sony itu sudah jadi, guys. Dan kata Mas Adi kemarin sempat mau dibeli sama orang karena memang ya yang Walkman yang itu mempesona sekali, guys. Jadi aku ada 3 Walkman yang hidup. Dan di sini juga ada. Nah, ini sayangnya dia itu off, guys. Dan dia itu setipis itu. Oh my god. Dan dia itu untuk headsetnya itu cuma sebelah aja, guys. Dan ketika aku search di Instagram ataupun YouTube itu dia itu kayak rare banget gitu loh, nggak ada banyak yang posting. Yang Sony ICF 603 ini nggak banyak orang yang posting. Jadi dia tuh bisa radio FM dan AM, guys. Nah, untuk baterainya dia menggunakan baterai jam, guys. Aku tuh udah sempat ganti baterai kan, ternyata dia tetap nggak hidup. Ini kan tipis banget, guys. Nih, kelihatan nggak ya? Nah, ini baterainya baterai jam. Dan ketika aku cari menggunakan hashtag itu nggak banyak orang yang banyak yang posting tentang Sony ICF 603 ini, guys. Ini dia sudah jadi artefak. Kemudian ini ada sarungnya dari Sony yang aku servis di Mas Adi. Kemudian ini ada headset. Kemudian ini ada beberapa cover dari kaset-kaset. Nah, ini kemudian ada ini Nostalgia Love Song, guys. Nah, tau nggak sih? Nih ya, Mas Whip dari tahun 78. Nah, ini 200983, guys. Jadi selama itu aku belum lahir. Dan hobinya itu akhirnya menurun ke aku, guys. Nah, sekarang tugasku untuk menurunkan hobiku kepada generasi penerusku, kepada adik. Ini ada Scorpion, ada Mayuma Itsuwa. Nah, ini dia, guys. I love you, cinta pertama. Udah deh. Oh iya, di sini juga ada aku pakai alkohol 70%. Nah, ini alkoholnya ini aku tusuk bagian tengahnya, guys. Jadi kalau aku mau pakai cuma tinggal aku tuang aja, tinggal aku tuang, nggak usah aku buka penutupnya ini, guys. Aku tusuk pakai jarum. Kelihatan nggak ya? Nah, ini, guys, jadi cuma tinggal tuang aja. Kalau butuh aku gunakan untuk mengelap head, untuk mengelap part-part yang lain aku menggunakan alkohol 70%. Ini cuma kurang hot coklat aja, guys, untuk menikmati piano in gold. Nah, itu dia konten aku hari ini. Untuk konten ini aku tidak ada bermaksud ria atau apapun. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan, aku berbagi energi dan berbagi cerita tumbuh kembangku dalam dunia rilisan fisik. Ya, aku sadar koleksiku tidak sebanyak dari teman-teman, dari penonton, dari para kolektor, dari para penghobis yang lainnya. Ini adalah ceritaku dan aku berbagi cerita, berbagi kebahagiaan dan berbagi energi kepada para penonton semua. Salam kenal dari Ica Hitam ya. Nah, ini dia aku dan studio miniku yang berhasil selesai aku bangun. Itu dia konten aku hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Salam kenal dari Ica Hitam. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Salam rilisan fisik dan salam satu hobi. Bye-bye.